Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Anggriani dengan NIM 2305181018 dari kelas TRPL 4B. Dalam video ini saya akan membahas tentang pentingnya kecerdasan buatan dalam berbagai aspek. Untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, kecerdasan pembuatan atau IE. Selain itu, saya juga akan membahas pertanyaan menarik. Apakah IE itu dapat menggantikan posisi pekerjaan manusia di masa depan? Nah, sebelumnya kita juga perlu tahu ya, IE atau kecerdasan buatan itu adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang dapat meniru kecerdasan manusia. IE itu memungkinkan mesin untuk belajar dari data, mengenali pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas secara otomatis, tanpa campur tangan manusia secara langsung. Nah, adapun menurut para ahli tentang perkembangan kecerdasan pembuatan di masa yang akan datang, menurut para ahli itu tentang Erik Tohir. Itu perkembangan kecerdasan pembuatan itu semakin pesat dan mulai menggantikan banyak pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Menteri BUMN Republik Indonesia Erik Thohir memberikan peringatan serius terkait dampak teknologi ini terhadap pasar kerja, terutama bagi generasi muda Indonesia. Menurut Erik Thohir, diperkirakan sekitar 85 juta pekerjaan akan hilang dalam beberapa tahun ke depan akibat otomatisasi dan digitalisasi. Perubahan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Profesi konvensional yang selama ini dikenal bisa tergantikan oleh kecerdasan buatan menuntut pekerjaan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Di era digital yang serba cepat, anak muda itu harus siap menghadapi tantangan ini dengan meningkatkan keterampilan yang relevan, seperti kemampuan teknologi, analisis data, dan kreativitas. Dengan kesiapan yang matang, mereka itu dapat tetap bersaing ya di dunia kerja yang semakin dominasi oleh IE ini. Nah, di sini ada beberapa aspek kecerdasan buatan pada IE. Yang pertama itu kecerdasan pembuatan pertanian. Aspeknya ya. Ini robot pertanian ini dinamakan dengan agricultural robots. Ini dia berbasis IE yang merupakan bagian dari revolusi industri 4.0 di sektor pertanian. Nah, robot ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, keberkelanjutan, dan efisiensi dalam produksi pangan global. Nah, di sini juga ada 4IR, Impact on Agriculture. Yang pertama itu ada drones atau automatic. Ini yang berfungsi untuk memantau pertumbuhan tanaman dan kondisi lahan dari udara. Selanjutnya itu computer vision IE. Itu yang berfungsi untuk mengenali tanaman ya, yang membutuhkan menyiram atau perawatan lebih lanjut. Selanjutnya yang ketiga itu adalah robot pertanian. Ini dia sebagai untuk menyemprot, menanam, dan memanen secara otomatis. Nah, misalnya contohnya, kita ini menanam kangkung lah dibilangnya. Nah, si robot pertanian ini dia bisa menyiram, bisa menyemprot, menanam, dan menanamnya itu secara otomatis. Memanennya itu juga secara otomatis, menanamnya juga. Jadi nggak tanpa manusia, dia juga bisa sendiri gitu. Dia otomatis karena dia udah berbasis IE. Nah, selanjutnya itu ada precision agriculture. Itu berfungsi untuk sensor IoT dan IE untuk
memantau tanaman secara real time. Selanjutnya itu big data atau AI analis. Itu yang berfungsi untuk menganalisis pola cuaca, kesehatan tanah, dan tren produksi pertanian. Nah, big data ini dia bisa untuk mengeceknya apakah tanaman itu sehat apa enggak. Dia bisa mengeceknya itu secara dari pembuatan kecerdasan buatan yang sudah dibuat itu. Inilah big data fungsinya. Nah, selanjutnya itu ada aspek transportasi ya. Nah, aspek transportasi ini nggak kalah jauh dengan yang lainnya. Ada beberapa negara yang sudah makai ya, beberapa misalnya Grab itu tanpa manusia ya, dia jalan terus. Itulah dia sudah berbasis IE. Ini namanya mobil otonom atau self-driving cars. Nah, mobil ini adalah yang dapat mengemudi sendiri tanpa campur tangan manusia. Dia udah langsung jalan, bisa seperti manusia lah, tapi dia tanpa manusia, seperti menyetirnya manusia gitu. Nah, itu mobil ini juga menggunakan teknologi canggih seperti sensor, kamera, dan komputer. Nah, ada pun cara kerja ya dari mobil otonom ini. Yang pertama itu mobil otonom menganalisis lingkungannya menggunakan sensor, kamera, dan radar. Yang kedua itu adalah mobil otonom menggunakan kecerdasan buatan atau IE untuk membuat keputusan berkendara. Selanjutnya itu ada mobil otonom menggunakan peta HD untuk menemukan lokasi dan menentukan rute menuju tujuan. Nah, dia misal kita ingin pergi di suatu tujuan gitu ya, dia langsung jalan aja gitu. Dia sudah pasti tahu gitu. Itulah namanya sudah berbasis IE. Nah, teknologi pun juga semakin canggih. Itulah. Selanjutnya itu ada aspek kesehatan ya. Nah, ada pun penerapan IE dalam radiologi. IE dalam radiologi itu berpotensi merevolusi dunia medis dengan meningkatkan kecepatan dan akurasi diagnosis, mengurangi beban kerja dokter, dan membantu deteksi dini berbagai penyakit. Meskipun mesin ada tantangan dalam penerapannya, IE terus berkembang dan diharapkan menjadi bagian penting dalam layanan kesehatan modern. Nah, radiologi ini dapat membantu dokter yang tadinya capek untuk pasien yang banyak. Ini sudah bisa lah membantu langsung ya dokternya agar mudah mengurangi beban kerjanya. Ini pun adalah WorldIE. Nah, WorldIE itu adalah sebuah platform dari kecerdasan buatan atau IE. Ini yang dirancang untuk membantu dokter ya dan tenaga medis dalam menganalisis gambar radiologi seperti X-ray, CT scan, dan MRI secara otomatis dan akurat. Nah, teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan deteksi penyakit, mempercepat diagnosis, serta mengurangi beban kerja radiolog. Nah, ini dia QREA ini dia bisa melihat bagian-bagian dalam kita yang kena sebuah penyakit lah, misalnya dia bisa dilihat dari QREA ini. Dia yang bertujuan untuk mendeteksi sebuah penyakit. Nah, ada kesimpulannya dari ketiga aspek dari kecerdasan pembuatan itu adalah secara keseluruhan, yaitu membantu meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan manusia, serta menciptakan solusi yang lebih cerdas dan inovatif dalam berbagai aspek kehidupan. Itu ajalah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.